pernapasan tuh kayaknya selfie itu bagus banget deh, benar. Enggak juga kalau buat pernapasan nyanyi mah. Ya tergantung dari ketenangan sebelum nyanyi itu ya posisi perasaan kita lagi tenang nggak, lagi grogi nggak, Ya. lagi panik nggak. Mungkin tuh dimaksudin Melda itu ngatur supaya nggak ngos-ngosan pas baru Iya, mulai itu kan. pengaruh loh kalau kita grogi dari Caranya gimana? awal. Caranya gimana? Iya, dengerin dulu kan, harus dengerin Berantem dulu. deh lama-lama. Kalau misalkan kita grogi dari awal, udah panik duluan, akhirnya kadang kalau kita nyanyi itu ngos-ngosan karena di sisi lain kita gimana caranya menenangkan diri kita, sisi lain juga lagu ini ya nadanya kan beda-beda ya. Betul. Ada yang tinggi, terus ada yang pokoknya gimana caranya menyesuaikan lagu sama pernapasan itu ya ketenangan sih. Oh, dari sekian panjang penjelasan ketenangan. Jawabannya hanya ketenangan. Daripada lu paru-paru dari tadi. Paru-paru. Oh, Emang ini pernapasan dari sekolah mana? Kesehatan. Pernapasan dari mana? Pernapasan itu dari Ya, paru-paru, guys. tahu. Emang ini sekolah ini pernapasan. Jadi ini serius, ini sekolah beneran. kesehatan. Ini beneran. Kalau kata Papa Vildan, pernapasan dalam bernyanyi itu ada paru-paru juga dibantu dengan diafragma. Katanya begitu. Kalau paru-paru dicopot gimana? Enggak gitu sih. Jadi, tapi kalau orang nggak tangkap dari pertanyaan Melda, gimana supaya kita bisa tenang dan nggak terpengaruh ke pernapasan? Gimana cara ngaturnya? Itu yang ditanya. Selfie Pak Aja ternyata jawabnya ketenangan. Betul, ketenangan. Betul banget. Ya terus masalahnya apa? Cara menciptakan ketenangannya seperti apa? Ya, Kan kamu yang jawab, masa aku yang jelasin. Ya, cara menciptakan ketenangan ya dari diri kita sendiri. Gimana Minum masalah? air putih. Misalkan kita punya masalah nih, ya pikirin dulu masalahnya, jangan dipikirin gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Pikirin gimana caranya menampilkan yang ikhlas. Kalau aku sih gini ya, ini serius. Apa? Jadi misalnya Serius nih. emang kalau lagi grogi kan emang pengaruh ke napas. Gitu kan. Ya. Tapi aku selalu beranggapan bahwa saat kita di panggung, kita adalah bintang. Saya adalah bintang, ini panggung saya. Mau saya ngapain di sini nggak ada urusan yang lain. Nggak ada urusan. Saat kita udah tanamkan mindset itu, saya adalah bintang, aku tinggal narik nafas, buang, saya adalah bintang. Saya lihat satu-satu itu mata orang. Saya adalah bintang di panggung ini, saya akan tampilkan itu depan. Itu semua bisa terjadi. Percaya. Pantesan Randa kalau di panggung kayak kerasukan ya. Kayak berubah gitu dia. Udah kayak beda orang, kalau di beda, kalau di panggung beda. Kalau mau tampil beda ya. Makanya kamu bilang jadi aku merasa kayak aku harus jadi bintang. Aku bintang, Ya. ini panggung aku. Kalau orang nggak suka terserah. Ya udah, Mau udah amat tampil jangan terus banget. bagus ya. Bener begitu emang harusnya. Kayak aku begitu. Boleh nih siapa? Kan Kak Selfie ya. Selfie lah pakarnya. Buat apa mencari motivasi maksudnya gitu. Misalkan ada kan lagu yang nggak ada ho gitu tapi kita ingin ada ho-ho-nya. Nah caraku gitu, aku ngulik biasanya, terus dengerin musiknya, musik yang dibikin oleh Kang Ucup atau The Band. Aku ngikutin tuh, oh masuk gak nih, misal apa namanya yang mengejar badai kemarin itu aku ngikutin dari musiknya The Band. Jadi itu ada ketika udah recording, sebelum recording belum ada. Nah itu satu. Yang kedua, bikin ho itu yang tergantung dari ujungnya. Misalkan percuma dari pulau asmara, percuma aku berada di air yang deras. Kayaknya kan sih deras. Jadi tergantung sih, kalau kita misalkan sering bersenandung ya mungkin datang sendiri. Jadi ya akan datang sendiri kalau memang jiwa kita suka enak banget ya. Kak Selfie maksudnya ditanya, ya, maksudnya dia tanya gimana supaya bisa menciptakan itu, sering bersenandung. Terus ada nggak sesuatu hal yang dilakuin supaya kita terbiasa untuk menciptakan senandung itu? Sabar. Iya nggak sih?
deh. Terus gimana? Cara melatihnya supaya dia tuh punya gitu loh. Dia punya gambaran, oh musik kayak gini saya bikin kayak gitu loh. Saya tuh terbiasa buat bisa menciptakan itu. Gimana caranya supaya dia terbiasa bisa bikin banyak detail. Oh, tidak. Melatihnya gimana? Ya begitu, muncul dari keinginan, hobi kan memang udah dari Pastinya, dulu ya. gitu pastinya. Ya hobi dengerin musik ya berarti ya suka Tiba-tiba ya. tiba-tiba Kamu dia menciptakan nada sendiri. Gitu. Berarti jawabannya perbanyak referensi. Ya. Terus kalau kita pengen kayak masukin kan dulu Kak Selvi juga ada Thailandnya gitu kan. Nggak tahu. Itu cara masukkan kayak gitu tuh gimana sih Kak? Tanyanya saya kalau itu. Ada Thailandnya. Mungkin ada yang Cina, mungkin ada Nggak mau ya yang Thailand ya Allah, salsa. Salsa kok bisa kepikiran ngambil Iya. Referensi luar. Thailand. Nah pada saat itu kan di Asia ada beberapa negara tuh waktu itu. Udah Timor Leste, Leste, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei. Brunei. Apa satu lagi ya? Sudah tadi. Bukan. Kita nggak ada Filipina. Indonesia. Nah, Kan 6. di situ kan ada beberapa Filipina kan suku tuh. Kalkaria. Ada Melayu, terus ada Thailand suku apa kalau di Thailand? Thailand itu Luktung. Nah itu tuh jadi kayak ada kan waktu itu aku nyanyi Sumber Benang Emas ya. Ya. Nah itu aku masukin untuk Thailand Oke. sama kalau nggak salah Melayu. Ya. Lupa deh. Ya. Pokoknya ada juga yang Kak Selvi masukin unsur yang lagu apa ya? Apa ya yang yang surga dunia yang Kak Selvi masukin Ternate. Timor Leste Arabnya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak, berusaha untuk belajar sesuatu dari orang lain, dari Ya. Negara tetangga. suku lain gitu. Nah, bisa kalian juga bisa, semuanya bisa, cari aja gitu, pasti akan jadi sesuatu yang wow gitu di panggung, karena orang nggak akan kepikiran kalau kalian akan memasuki itu. Seperti Kak Selvi, selalu orang pasti penampilannya selalu mengejutkan, selalu memberikan sesuatu yang wow gitu. Improve itu apa ya, nggak bisa Bisa loh. spontan. Jadi kayak spontan dateng, akhirnya bisa dicatat, oh gini. Ya. Terus direkam. Ketika kamu misalkan lagi sendiri ngapalin lagu, direkam. Nanti misalkan tiba-tiba ya, Rekam, tiba-tiba rekam, Biar nanti nggak- lupa. biar nggak lupa. Nah, tuh ilmu loh dari Kak Selvi ya, yang dia udah mengalami, kalian harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi kesimpulan. Iya. Kalau aku dengar dari Itu Selvi, berarti kita sebelum mengimprov kita harus tahu dulu utuh lagu itu seperti apa. Terus kita dengerin dulu ini arah musiknya kemana, ini moodnya seperti apa. Yang terpenting juga dalam nyanyi itu ada mood. Ada mood ini dibawa kemana? Mood kita happy, mood kita galau, mood kita rindu, mood kita Mood sendu ngantuk gitu. sekarang. Jadi kita tahu moodnya, kita tahu musiknya, kita tahu arahnya, nanti improv bakal datang. Itu mungkin maksudnya. Betul? Itu yang aku tanya. Oh, kok tumbennya cocok kayak ini kan, tadi kan Enggak, maksudnya timbang. Apa lirik Kak? ada lagi? Kalau lirik, apa lirik? Tulis di kertas. Setelah itu Iya, maksudnya aku mau Misalkan nih, nggak bisa. Kak Sel, coba aku nanya ya, Kak Selvi, pasti Kak Selvi pernah gak sih kayak hafal lagu, misalkan atau 2 hari mau tampil harus hafal lagu gitu. Nah, gimana cara Kak Selvi bisa menghafal lagu secepat mungkin gitu? Karena lusa udah mau tampil, lagu ini belum pernah dengar, belum pernah hafal. Nah, gimana caranya tuh? Ya solusinya ya selain menulis, sekarang kan udah canggih tuh, udah ada di Mbah. Iya. Udah banyak kan. Astagfirullahaladzim, Selvi ngomong aku. Bukan, itu loh Google. Ya kan? Oh. Cari di Jihan, situ. Selvi Bisa ngomong nggak? aku. Nggak gini. Ya Allah. Terus, terus, Bisa tuh cari di Google kalau misalkan lagi malas nulis gitu kan. Tapi walaupun ada di Google harus didengerin juga yang aslinya, karena kan biasanya di Google salah. ya. Terus ada yang salah kan gitu. Nah sambil tuh dengerin, lihat liriknya, terus pahami satu-satu kata-katanya apa, ceritanya gimana dalam lagu itu. Aku gitu sih. Oke.
Ya pokoknya dengerin, harus fokus sih kalau mau hafal Iya. lagu ya. Tuh. Intinya itu sih. Tapi kadang santai-santai juga bisa sih, yang penting sering denger ya. Kalau kamu gitu nggak? Enggak, kalau aku gimana ya? Kalau kamu Sampai gimana? stres aku sampai Sampai muntah stres. ya. Aku begitu kalau apa lagu. Misalkan kalau kemarin kan emang kalau di Asia kan top 31 udah 2 lagu ya Kak Selfie ya. Jadi harus cepat-cepat benar-benar hafal. Jadi karena aku tuh orangnya datang di sini cuma tahu top lagu gitu. Jadi harus gimana caranya biar cepat hafal lagu gitu. Sama aku juga dangdut juga. Tapi pengaruh juga loh kalau misalkan kita suka nggak suka sama lagu itu pengaruh. Nah. Banget. Cepet apa? Tapi kalau misalkan biasa aja ya kadang Agak lama dikit. Cuma harus diusahain karena ya di sini kita dituntut untuk nyanyi apapun. Ya, harus belajar secepatnya gitu. Betul. Harus bisa melari dengan cepat gitu. Melari. Jangan tanya aku sering keceklik. Emang aku nggak pernah keceklik sih ya. Pertanyaan saya. Pas nanya aku semua gitu. Jirayut gimana Jirayut caranya? Kan jelek. Kata siapa nggak pernah ceklik? Di depan orang tuamu itu. Pernah tahu aku. Gimana? Ya. Oh mungkin masing-masing aja dari Jirayut dulu. Tapi kan kamu kan kadang-kadang keceklik, kadang-kadang enggak. Nah pas enggak itu gimana caranya? Enggak, aku juga gitu. Nanti kita bagi-bagi kan. Selfie juga pernah keceklik, aku juga pernah keceklik. Gimana? Apa lebih tambah powernya? Apa? Kalau nggak tahu sih. Oh, Nyanyi aja. Gitu. Kalau aku kalau nyanyi nada tinggi ya udah nganga aja sih. betul loh itu. Betul, saat kita kepikiran kalau itu nada itu tinggi terus kita udah Yakin pikirin aja tinggi, sih, pede aja. kadang-kadang itu justru bikin keceklik. Di tinggi nih, tinggi. Nah, jangan pikirin. Betul, itu jangan betul pikirin, banget. ya. Itu betul banget. Kalau kita pikirin pasti ada aja kesalahannya nanti. Tapi saat kita ngalir aja, kita fokus Nah. ke performance, ya udah mau nyanyi aja. Ternyata nada tingginya udah lewat ya. Gitu. Ya. Justru gitu kalau aku. Beda sama kalau Papa Vildan kan harus siapin dulu diafragmanya. Benar, tapi saat kita nyanyi kita nggak boleh mikirin nada itu tinggi dan kita pasti bakal keceklik gitu. Nanti pasti keceklik. Karena aku akhir-akhir ini udah jarang banget keceklik. Nah kalau dulu aku sering tuh tinggi keceklik. Karena aku mikir, tinggi kayaknya aku nggak mampu deh, Ternyata kalau nggak dipikirin itu lewat sendiri. Ya. Biasanya Saya memang pernah nyanyi lagu apa tuh yang Cinta Berawan itu keren ya nada tingginya ya. Ha, gimana sih lupa aku. karena Cinta nggak mikir Berawan. kali ya. Terus, nggak mikir nah itu tingginya aku gimana. kaget banget tinggi banget itu. Itu kan berarti nggak dipikirin. Itu gimana sih aku lupa. Itu. Nah itu kan iya satu emang penting itu dipikirin nyampe nggak ya, kalau misalkan yakin nyampe ya akan nyampe gitu. Terus masalah teknik biasanya sih yang keceklik itu pakai Di tenggorokan. tenggorokan, kebanyakannya di tenggorokan, jadi akhirnya di sini capek udah keceklik kering. Kalau Kak Sal itu pakai apa waktu itu? Aku kan jujur awal-awal Tenggorokan. suara aku sering pakai pernapasan di ini. Tenggorokan. Nah, sekarang akhirnya ketemu Kak Hadi, diajarin lah harus pakai diafragma, kurangi pakai tenggorokan. iya pakai lah ya kalau nyanyi pakai Iya tenggorokan. juga sih. Tapi Kalau kalau aku sering ke hidung. Berarti tenggorokan dan hidung. iya Mahi Aku teli, mata dulu telinga kalau hidung. nyanyi pakai hidung. Jadi sekarang di rumah pakai ini gitu. terus biasanya nggak berdinamika kalau nyanyi. Nah Hah? itu cepet habis duluan tuh energi kalau nggak berdinamika. Yang anyur-anyur itu ya. Anyur tuh. Enggak yang Iya, yang ada yang Iya. pelan, ada yang iya, ngegas, benar. ada yang gitu kan. Kamu berarti dari kamu sama tadi ya udah. Kalau aku lebih memilih bagaimana kita bisa nyanyi dengan rileks. Nah, Kalau kita mungkin kita bukan guru vokal, mungkin ilmu vokal kita mungkin aku pribadi aku nggak begitu banyak ilmu vokal gitu, tapi lebih sering mencoba aja gimana cara yang bikin kita benar-benar rileks dan mampu menentukan lagu apapun, itu teknik vokal yang terbaik menurut aku. oke. apa yang sering kita alami. Kadang-kadang kan kita pusing, katanya ditambah, ini ditambah. Kadang-kadang kita sendiri pusing kan, yang mana sih tunggu suara, yang mana sih? Terkadang itu butuh untuk melatih itu, tapi menurut aku yang paling tepat adalah gimana kita menemukan cara yang paling nyaman untuk kita nyanyi, yang kita paling mampu untuk kita lakuin untuk melakukan semua lagu, itu teknik vokal yang paling baik. Karena orang-orang dari zaman dulu mungkin kebanyakan nyanyi itu adalah talenta, benar-benar talenta dari lahir.
dia netas dari telur mungkin kan pecah jadi anak, terus dia bisa nyanyi. Emang di perut diajarin teknik vokal? Enggak. Justru teknik vokal di sini adalah diajarkan untuk memberi kematangan di vokal kita, tapi lebih baik untuk kita mencari sesuatu yang paling nyaman buat kita. Mungkin ada yang salah, dikoreksi.